Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judit Julian dengan NIM Arif 147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini cuacanya mendung ya? Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Badannya. Ya, silakan badannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian tahu nggak? Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kosakata. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Tahu, Pak. Kita Apa? belajar tentang tanda baca. Ya, kita mempelajari tentang tanda baca. Sebelumnya, ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Oke, langsung ke materinya aja ya. Ya, Pak. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, tujuannya mengidentifikasi kosakata baru dalam teks, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks, serta menggunakan kalimat efektif dan tidak efektif dengan benar. Ya. Nah, apa toh itu kosakata baru? Kata-kata yang baru, kata yang belum pernah diketahui, Pak. Oh, Ya. yang besar. Contohnya apa? Nasdo goreng. Bukan ya, Pak? Menurut kalian gimana? Kalian jarang kan menemukan kata dasker. Iya, itu kayak pembalasan kata. Tapi itu singkatan nggak sih? Iya, singkatan, Pak. Kayak jatim. Kosakata baru adalah kata-kata yang belum pernah diketahui atau belum dipahami maknanya oleh pembaca. Nah, kosakata ini biasanya ditemukan dalam teks bacaan dan perlu dipelajari agar pembaca dapat memahami isi cerita dengan baik. Ya, nanti tak kasih benar. Nah, ini ada teks bacaan singkat. Siapa yang mau membaca? Aku. Ya, silakan Mbak Adi. Liburan ke rumah nenek. Pada hari libur, Rina pergi ke desa neneknya. Desa itu sangat asri dan udara terasa segar. Rina melihat sawah yang luas dan petani yang sedang bekerja. Ia juga melihat sungai yang jernih dan banyak ikan kecil berenang. Rina merasa sangat senang. Ia membantu nenek memberikan makan ayam dan menyiram tanaman. Pada sore hari, Rina duduk di pinggir sungai sambil menikmati pemandangan. Apa kosakata baru yang ada di dalam bacaan teks singkat ini? Apa yang kalian temukan? Asri, Pak. Asri. Segar. Segar, terus Jernih. jernih. Nah, kalian tahu nggak makna dari asli? Alami. Ya, alami. Masih asli. Terus apa lagi tadi? Jernih. Jernih itu maknanya apa? Padang. Bersih. Ya. Terus satu lagi tadi alam. Segar. Segar, apa itu segar? Itu terasa sejuk. Bukannya sejuk itu juga kosakata yang jarang. Segar itu apa isinya? Segar itu dingin. Dingin. Ya. Itu adem. Ya, bisa. Nah, terus kalian menyampaikan pendapat. Apa sih menyampaikan pendapat itu? Menyampaikan rasa. Ide. Terus Gagasan. gagasan, boleh. Perasaan. Pikiran. Pikiran, kenapa? Pikiran. Kan misalnya nih, Pak, kita nyampein ke Bapak, Pak, kenapa sih MBG-nya harus dikasih istirahat? Kenapa nggak pas buat sarapan? Ya kan belum makan. Betul, kamu kan udah sampai di rumah. Namanya menyampaikan pendapat, Pak. Ya, Gak ngaruh. tepuk tangan buat Anda. Itu juga salah satu menyampaikan pendapat. Maksudnya perasaannya ada. Kenapa sih? Kok nggak sebelum pembelajaran aja?
Lanjut. Nah, ini adalah contoh cerita. Contoh cerita singkat lagi. Siapa yang mau baca? Baisna. Silakan Isna. Coba cerita. Rina sangat senang saat berlibur di desa neneknya. Ia menikmati suasana alam yang indah dan membantu nenek bekerja. Nah, sebelumnya pendapat itu bisa tentang perasaan atau suasana terus ya, apa sih yang Rina rasakan? Iya. Di rumah neneknya. Satu aja yang berani angkat. Saya. Ya, Perasaannya Rina senang karena dia berlibur di rumah neneknya. apa lagi pendapatnya dari yang lain? Aku. Apa? Rina senang karena dia itu di desa neneknya menikmati alam. Kayaknya di rumahnya Rina itu banyak pabrik-pabrik, Pak. Ya, ada lagi? Udah. Ya. Next. Oke. Nah, terus pengertian kalimat efektif. Kalian tahu nggak kalimat efektif itu apa? Kalimat yang disusun secara singkat, Pak. Yang jelas, pokoknya yang langsung. Dari baik dia benar. Ya, Nah. betul. Oke. Terus contohnya kalimat efektif dan tidak efektif. Mana? Kalian bisa membedakan nggak? Bisa. Yang kalimat efektif itu yang kayak gimana? Rina pergi ke desa neneknya. Langsung to the point, Pak. Iya. Pada jelas. Kalau yang tidak efektifnya? Itu Rina pergi menuju ke desa neneknya yang ada di sana. Nah, ini salah satu tujuan penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif. Oh, ya. Mengapa? Ada bisa jelasin? Karena agar tidak bergeser kata, Pak. Lah emang kalau berat, apakah negara akan rugi? Biar iya, Pak. Maksudnya tuh biar lebih Langsung jelas, Lebih Pak. jelas. Ya. Nah, agar yang mendengarkan itu lebih cepat paham. Nah, Pak, berarti kalau nasi goreng itu kalimat tidak efektif dong. kalau menurut kalian gimana? Nasi goreng. Tidak efektif, Pak, Kan karena bertele-tele lagi nasi goreng masker. Oh, berarti harus nasi goreng gitu langsung. Ya. nasi goreng. Nah, ini ada contoh kalimat tidak efektif dan efektif lagi. Nah, yang kalimat itu Rina melihat banyak sekali ikan-ikan kecil yang berenang di dalam air sungai. Itu kan terlalu berat. Ya, terlalu ribet. Kan singkat, Rina melihat banyak ikan kecil di sungai. Kan lebih singkat dan yang atas. Semangat. Selesai. Ini sekarang kan tadi sudah bawa jelaskan ya. Ini ada berapa waktu? Masa tuh Rina nggak hafal sih, Bapak? Nah, ini kalian bagi jadi dua kelompok. Kerjakan sebelah kerja. Nanti kalau udah masukkan ini yang ini ketiga, ini kelompok satu, ini kelompok dua gitu aja. Nah, ini sudah berapa? Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian habis ini pelajarannya apa? IPA, Pak. Di PKL. Siapa sih gurunya? Adudin. Aduh, Din. Guru baru. Iya. Baru pindah. Oh, dari mana? Dari Jepara. Emang Bapak belum kenalan? Kan guru baru, saya guru laba di sini. Pak, susah cari kosakata barunya nih, bingung. Saya kan kalian berkelompok ditemukan. Terus kelompoknya juga bingung, Pak.
Tadi Bapak konsiderasi berarti kalian tidak mendengarkan. Saya mendengarkan, saya Itu jangan bisa naik. Iya Pak, ini ada. Jangan percaya sendiri. Dikejaran. Dapat belum? Lama bener. Sudah Pak, sudah. Ya, silakan Atu. Oke. Semua Pak. Ya satu kelompok sama sendiri. Bisa sendiri nggak apa-apa. Jadi di sini kita kelompok 1 pengen ngejelasin tentang MAPD tadi. Nah yang pertama itu kan kita suruh cari kosakata baru. Ayo ini Yang jelasin. satu kalau kata barunya subur, arti katanya itu tumbuh lebih banyak. Iya ada tumbuh lagu. Iya artinya tumbuh lebih baik. Atau Kalian sepakat nggak? sepakat. Oke. Yang kedua sejuk, artinya itu segar. Ya kayak tadi yang cerita sudah yang tadi yang dikasih tahu bapaknya. Terus yang ketiga indah, yaitu cantik. Dari kalian dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang Ada berbeda. yang iya ada yang beda juga. Ini mau ganti saya Pak. Ya Allah, berarti dia pengen ngisi waktu pas kita ngasih tahu jawabannya, Pak. Gimana menurut kalian kalau gitu? Nggak apa-apa sih, kita sih fine-fine aja. Ya udah dilanjut, yang penting kalian paham ya. Ya. Oke. Ini udah kita. Lanjut. Semuanya Andini. Kapura. Yang kedua sekarang memahami isi cerita. Jadi pertanyaan yang pertama itu siapa tokoh dalam cerita? Jawabannya ada Ayu. Dan ngobrol aja bener gak Ayu itu? Apakah ada tokoh selain Ayu? Ada. Bayu. Sucipto ada gak Sucipto? Gak ada. Ayu doang. Ayu doang. Ya. Masa? Masa iya? Ya Pak Ayah. Enggak Pak. Ayu doang, Pak. Ayu. Bapak siapa lagi? Ayu Oke, doang. lanjut. Terus yang kedua apa yang dilakukan Ayu setiap pagi? Yaitu Menyiram tanaman bunga. Sepakat. Sepakat. Lanjut. Yang ketiga ada bagaimana keadaan tanaman bunga Ayu, yaitu tumbuh subur Tumbuh dan subur dan berbuah indah. Oke. Betul. Betul. Yang keempat ada apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut, yaitu merawat tanaman dengan baik membuat lingkungan menjadi indah dan sejuk. Oke. Selanjutnya kita mau menyampaikan pendapat. Nah, pendapat dari kita, kegiatan yang dilakukan Ayu itu menurut kita itu sangat keren. Karena dia itu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Udah deh. Ya. Oke. Beri Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Terus yang lain juga dikumpulin, Pak. Nah, sini dikumpulin nanti saya lihat. Nah, selanjutnya kalian kan sudah belajar banyak tadi tentang apa aja kosakata baru Kalimat efektif, kalimat efektif. yang pendapat. Kalian simpulkan sekarang. Siapa yang bisa simpulkan? Oh, berani ya? Kalian diam aja. Disimpulkan. Disimpulkan kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Kalian belajar apa sih? Apa sih maksudnya? Ngomong aja kamu. Tadi belajar kosakata, terus belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Ya, terus Udah kok ini doang gak sih? Sama kita itu ini kan baca cerita, terus kita cari kosakata baru, terus menyampaikan pendapat. menggunakan aktif. Udah. Kalian apa enggak? Oke. Nanti Bapak kasih tugas. Selain pulang. Tugas di rumah PR. Banyak gak? Kalian sini tak tulisin aja. Ini. Hari ini tanggal berapa? 11 dari tanggal 11.
tulis dulu. Siap. Aku ada buku tulis baru dong. Nih, Aku nggak bakal tak pensi. aku baru dong. Itu udah bisa ya? Iya, pada aku siswa berprestasi. Pak itu ditulis. Iya, Ya. Bisa dari tadi kok dia main sendiri sih? Aku nulis sih, Bima. Kok kamu Nulisnya di hilang tangan. hilang loh PR-nya. Tulisan. Loh, Pulpen. Tuliskan 10 kok kosa. kamu nggak tulis ini kan? 10 kosakata baru. Nah, soal PR-nya juga aja dong. Enggak, karena kajiannya kami aja. Ukurannya. Karena rannya remaja itu siapa baca sendiri tuh. Kak. Ada siapa itu? Loh, anaknya Pak Sucipto. Nah, ada Cipto itu. Ada Bapak Cipto nanti tak. Tadi bilangin ke Ya, bapaknya. nanti tak bilang pokoknya kalau anaknya. Ngomong Nah, apa? dia. 1, 2, 4 soalnya. Iya, bawain. 1, 2, orangnya kamu. Beserta maknanya. Banyak banget, Pak. Kita aja nggak tahu. Nanti kita kerjain bahasa satunya. Oh iya, kan kita kan boleh. Dan tulis dulu. Dah. Sudah. Udah. Baik. Coba pelan. Beres-beres, Pak. Ya, sekarang tuliskan. Tak pulang. Ya, selesaikan dulu nanti. Setelah ini kalian ya, beres belum? Udah. Belum. Sudah. Gimana perasaan kalian pada? Seru banget. Gila. Ya, oke. Siapa yang mau memberi dalam rumah? Pada dia. Orangnya lagi. Yang lain. Yang